bukan gini, kiri kanan salah. Ada orang banyak udut, kiri kanan. Nggak begitu dalam hadis. Di hadis nanti itu ya, kepala, seret, tarik ke belakang, ke depan lagi, langsung. Nah. Kalau membasuh kaki, dibasuh. Yang namanya dibasuh itu ya dipegang, Pak. Kayak gini. Dibasuh. Ini sela-selanya ini digini dibasuh semua ini. Ini di dalam hadis. Sampai mata kaki. Ini mata kaki ini, Pak Iman. Pak Iman, ini mata kaki. Kalau mata kakinya nggak basah, nggak sah. Kalau bisa tuh sampai ke sini. Sampai ke sini. Karena nanti ini di alam kubur nanti akan menjadi lampu bercahaya semua. Kayak bulan purnama yang kena wudhu itu. Muka kita juga begitu. Salah satu fungsinya wudhu kalau kembali ke hadis itu adalah menggugurkan dosa-dosa, Pak Gus ya. Setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, ketika dia berwudhu, asalkan jangan sambil ngomong kalau wudhu, maka kata Nabi, seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya, keluar dosa-dosanya bersama tetesan air wudhu. Keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh muka dan matanya bersama tetesan air wudhu. Berkumur-kumur, yang lesan kita ini nggak berhenti, banyak ngomong, ini banyak salah, banyak dosa. Ketika berkumur-kumur, keluar itu. Maka orang yang selalu berwudhu itu bersih terus. Maka orang kalau betul-betul khusyuk dalam berwudhu itu, kelihatan mukanya itu biasanya. Kelihatan, walaupun orangnya ireng, kelihatan dengan cahaya wudhu. Itu di dunia, kaki juga begitu. Ya. Besok di akhirat, kata Nabi, seluruh anggota yang diwudhu ini, muka kita, kuping kita, nanti akan menjadi cahaya di alam kubur. Jadi alam kubur itu digambarkan kan tempat yang paling gelap gulita. Tapi bagi orang-orang yang selalu berwudu, apalagi selalu ya menjaga tohara wudu itu nanti luar biasa. Nah, maka jangan mengentengkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib serta peserta kajian Al-Quran yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dilapangkan dan dimudahkan bisa membaca firman-firman-Nya dengan baik, dan kita berupaya untuk memahami apa makna ayat yang kita baca. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan dibuka halaman 108. 108. Surat Al-Maidah ayat 6. Ayatnya agak panjang. Ya, betul. Langsung cari halamannya saja biar cepat. 108. 108. Baris pertama di atas, baris pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ketemu Pak Adi, ketemu Mas Andi ya, Pak Sodik ketemu Abah Wata ketemu, ya baik. Pak Agus belum. 108 Pak Agus. Baik, kita baca dulu supaya mendapat pahalanya. Setelah saya membaca, Bapak-bapak ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Ya amanu kuntum ila sholati faghsilu. Kalau berhenti pada lafaz tidak ada tanda berhentinya diulangi ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Faghsilu aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn lal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Ya, kita sampai di situ dulu. Ini kita ingin memahami maknanya. Ayatnya panjang, satu ayat tapi setengah halaman ya. Baik, insya Allah kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, diupayakan ayat yang kita baca itu dipahami isi kandungannya. Rasulullah bersabda, wailun liman qara'al Quran walam yatadabbur. Sungguh celaka orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak berupaya untuk mentadabburi isinya. Maksudnya ayat yang dibaca tidak tadabburi. Maka sudah tiba saatnya kita di samping walaupun satu ayat yang kita baca, kita upayakan apa yang terkandung di dalamnya. Bila lafadznya dibaca jelas pahalanya luar biasa, tapi kalau tidak dibaca artinya maka cuma dapat pahala tapi tidak dapat petunjuknya. Padahal Al-Quran itu petunjuk. Nah, kalau dibaca sama artinya dan dipahami, dapat petunjuknya, dapat pahalanya, dapat ilmunya. Baik, kita lihat. Ya ayyuha artinya. Ya ayyuha dulu, jangan kesal. Ya ayyuha artinya wahai. Sebetulnya di situ ada dua, ada ya baru ayyuha, dua kata. Ya itu artinya wahai, ayyuha sekalian. Cuman ini diringkas biar tidak terlalu panjang. Ya ayyuha wahai sekalian, alladzina orang-orang yang atau mereka-mereka yang amanu. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu artinya sebenarnya wahai seluruh orang-orang yang beriman. Siapa ini orang beriman? Ya kita. Ayat ini diawali dengan kalimat munada. Munada itu artinya lafaz yang memanggil, kata yang memanggil. Ya itu artinya wahai. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Umar, wahai si Umar. Ya Zaid, wahai si Zaid. Jadi orang Arab itu kalau memanggil itu biasanya pakai ya. Ya Abdal Hayy. Ya Abaswoto, ya gitu. Ya Bapak Purwanto itu. Gitu jadi. Di sini munada namanya, kalimat memanggil. Siapa yang manggil? Allah. Siapa yang dipanggil? Nah, gitu caranya ya. Kenapa orang-orang beriman kok selalu dipanggil? Sering nih saya sampaikan kayak gini. Kenapa orang-orang beriman kok suka-suka selalu dipanggil? Di Quran kalau kita cermati, saya sudah ngitung soalnya. Kata ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang dimulai itu diulang sampai 98 kali. Ini.
98 kali. Sementara ayat sebaliknya, qul ya ayyuhal kafirin. 1 kali tok. Carilah enggak ono mana. Wahai orang-orang kafir. Hah? 2 kali? Di mana satunya? 2 kali ya? Ya ayyuhal kafirin begitu. Nah iyalah. Ya mungkin saya keliru. Jadi enggak banyak lah. Ya 2 kali Pak Pur ya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu 98 kali. Tentu muncul pertanyaan. Ono apa? Kenapa orang-orang beriman kok suka-suka sering dan selalu dipanggil dalam berbagai ayat yang kita jumpai dalam Quran dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai seluruh orang-orang beriman. Alasannya ada 3 Pak Iman. Yang pertama, orang-orang beriman itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Benar? Ada tak orang beriman kayak kita ini nggak pernah lupa, nggak pernah keliru? Ada? Nggak ada. Kita ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang. Kalau selalu lupa, selalu keliru itu nggak normal itu ya. Hah? Karena Nabi itu dituntun oleh wahyu nggak pernah keliru Nabi ya. Cuman sering pernah lupa, ya, pernah lupa. Ya, jadi kalau selain Nabi kita ini, ya karena Nabi itu maksum, nah maksum itu terlalu dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita tidak ya. Jadi kita ini orang-orang beriman kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru, kadang-kadang nggak selalu. Orang kafir dipanggil hanya 2 kali tadi katanya Pak Pur itu, tolong Pak Pur dicarikan nanti yang satunya di mana. Dipanggil 2 kali, hanya 2 kali karena orang-orang kafir itu lupanya bukan kadang-kadang, terus menerus sepanjang hayatnya lupa. Makanya Allah tidak punya kepentingan untuk apa orang yang seperti itu dipanggil, meskipun dipanggil berulang-ulang nggak digubris. Tuh alasan pertama Pak Iman, supaya kita jangan terlalu banyak lupa, jangan terlalu banyak keliru, dipanggil dengan ungkapan ya ayyuhalladzina, maksudnya supaya kita ingat, supaya kita sadar kembali. Itu loh Pak maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang beriman selalu dipanggil dalam berbagai surat dan ayat yang kita jumpai. Alasan kedua ini, orang-orang beriman itu mudah diatur Pak Agus. Mudah diatur. Nek nggak beriman, tuturannya angel. Kalau tidak beriman itu berarti lah apa sampean kau ingatkan aku apamu? Wes karepku. Terserah saya mau masuk neraka kayak mau masuk surga wes gak ngurus ya. Itu tidak beriman. Tapi kalau orang beriman itu kalau diajak dipanggil apa jawabannya waktu dalam Quran? Sami'na atau naiku. Itu orang belum. Pak Hadi ngaji sami'na wa ata'na. Pak Hadi sedekah sami'na wa ata'na. Ini ada sami'na wa ata'na. Itu orang beriman begitu Pak. Nggak ngeyel. Nek tidak beriman itu biasanya tuturi handayani. Nek dituturi malah balik ngandani. Alias banyak alasan. Orang beriman tidak. Coba cara sopo berpuasa itu nggak gampang. Gampang nggak berpuasa itu Pak Adi? Weh, 1 bulan penuh di siang hari kita tidak makan. Tapi kenapa banyak orang melakukan? Ya orang beriman itu tadi. Gampang diatur. Suruh sedekah Pak Widodo, berat gak orang sedekah itu? Berat. Suruh berkurban ya berat, apalagi dia gak ada mobil ya. Tapi karena pengaruh iman, orang-orang beriman itu kalau sudah iza du'u ilallahi qalu sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Orang tidak beriman ngeyel. Itu bedanya. Nah, alasan yang terakhir, kenapa orang-orang beriman selalu dipanggil dalam berbagai ayat kita jumpai? Jawabannya ialah karena orang-orang beriman itu adalah kekasih Allah Pak Sodik. Kekasih Allah. Orang-orang yang paling disayang, orang-orang yang paling dicintai, orang-orang yang paling disenangi, orang-orang yang paling diridhoi. Siapa mereka itu? Orang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin. Oke, ada lanjutannya. Ya ayyuhalladzina idza kuntum ilas sholati faghsilu
basulah wujuhakum, wajah kalian. Berarti ayat ini tuntunan atau petunjuk untuk berwudu. Petunjuk untuk berwudu. Jadi kalau ditanya nanti, Pak Hadi, di Quran surat berapa, ayat berapa yang Allah perintahkan kita supaya berwudu sebelum sholat? Jawabnya Al-Maidah ayat 6. Jangan sampai kita nggak tahu. Ya. Al-Maidah ayat 6, surat kelima ayat 6 ini isinya pertama perintah Allah kepada orang-orang beriman, nek kepingin ngelakoni sholat wudu, jangan langsung sholat. Diterima nggak Pak Iman sholatnya orang tanpa wudu? Diterima nggak orang sholat tanpa wudu? Tidak diterima. Ini Nabi mengatakan la sholata liman lam yatawaddo. Tidak ada sholat atau tidak diterima sholatnya bagi orang-orang yang tidak berwudu. Tidak berwudu. Dan berwudu itu bagus. Jadi di ayat ini kita diperintahkan setiap kita mau melaksanakan sholat wudu bisa. Pagesilu wujuhakum. Apa artinya Pak Lolo? Pagesilu wujuhakum. Basulah. Lain membasuh, lain mengusap, lain menyiram. Pak Iman, perhatikan orang kalau wudu itu ini keran. Kadang-kadang kakinya diginikan. Ini membasuh apa menyiram? Hah? Bagaimana? Oh enggak, nanti yang lengkapnya itu di hadis. Di sini garis besarnya. Tapi ini sudah ini. Kalau kamu mau sholat, pagesilu wujuhakum, mukamu dulu. Ya basuh ya. Bukan menyapu. Perhatikan nanti. Soalnya kadang-kadang lain menyapu, lain membasuh, lain menyiram. Kalau kepala itu disapu. Nah, gini. Terus kepala, sapu. Telinga itu diusap sama dengan kepala. Gini lah. Ini bagus ya. Usap, seret. Tarik ke belakang, apa gini ya. Seret. Kemudian tarik. Nah, 2 kali. Ya, bukan gini. Kiri, kanan. Salah. Ada orang banyak udut. Kiri, kanan. Nggak begitu dalam hadis. Di hadis nanti itu ya. Kepala, seret, tarik ke belakang, ke depan lagi, langsung. Kalau membasuh kaki, dibasuh. Yang namanya dibasuh itu ya dipegang Pak. Kayak gini. Dibasuh. Ini sela-selanya ini digini dibasuh semua ini. Ini di dalam hadis. Sampai mata kaki. Ini mata kaki ini Pak Iman. Ini mata kaki. Kalau mata kakinya nggak basah, nggak sah. Kalau bisa tuh sampai ke sini. Sampai ke sini. Karena nanti ini di alam kubur nanti akan menjadi lampu bercahaya semua. Kayak bulan purnama yang kena wudu itu. Muka kita juga begitu. Nah, oke, lanjutkan ya. Pagesilu wujuhakum. Basuhlah muka kalian. Kenapa kalian? Karena yang diperintah orang-orang beriman tadi banyak. Setelah muka apa lagi? Wa aydiyakum. Dan kedua tangan kalian. Ilal marofiki. Sampai siku ini. Sampai siku ini maksudnya Pak Iman, ini sikunya ini harus basah. Sikunya aja. Kalau nggak basah wudunya. Tapi kalau bisa itu jangan sampai ke sini, ke atas ini nanti. Burran muhajjalin dalam hadis itu ya. Ini kan ini lihatannya. Wa aydiyakum, tangan dulu, ilal marofik sampai ke situ. Bukan begini Pak Gus. Nah, salah ini. Ada nggak tahu wudu kayak gini dari siku ke tangan? Ya, ini ayatnya loh ya. Ada Pak Pur? Ya, gue salah ya. Enggak, yang namanya membasuh itu ya identik dengan cuci. Kalau
Ya. Jadi kalau gosala itu nanti jangan terkesan menyiram. Kalau rambut, nah nanti belum. Wamsahu itu loh. Apa coba lihat? Wamsahu. Coba lihat ya wamsahu. Ya pakai silu tadi cuci lah atau basuh lah. Iya, gosala. Iya betul ya. Ditumpahkan ke muka. Iya sama, ini kalimatnya wawunya loh Pak. Wa aydiyakum ilal marafiq dia. Cuman yang kita bicarakan di sini bukan itu Pak Pur. Seringkali orang dari sini loh. Ini loh. Yang tentangnya bagus tadi ya. Bukan masalah pakai silunya kita yang disapu dari siku ke bawah gini. Nah, itu bisa ngambil dulu ya, ngambil lagi nih. Tapi kan biasanya yang suka begitu ini keran ini. Dibaca kayak gini ya, baru ini dikasih ya. Jadi ini lihat ayatnya urutnya. Setelah wajah wa aydiyakum dan kedua tangan. Ilal marofik sampai ke siku, berarti dari sini dulu ke sini. Ya betul ya, tapi jangan ke sini. Yang kerannya di sini ya. Yang disiram itu tadi pengertian disiram. Dibasuh itu ya dipegang, ditumpahkan sambil dipegang. Jelas ya? Jadi kalau dibalik dari siku ke tangan ke wale, yang benar itu wa aydikum ilal marafiq dari gini. Ya. Sama dengan kaki tadi. Kaki belum ya? Belum masih di bawah yang. Selanjutnya wamsahu, apa artinya wamsahu? Dan usaplah. Sapulah. Tapi kalau sapu nanti di gini, jadi mengusap. Mengusap itu pakai air enggak kalau mengusap? Ya, ambil, buang kan gini. Nah, sekarang banyak orang wudhu itu terutama kalau bulan puasa ini keran di atas kepalanya digini-ginikan di atas air. Ini mandi apa wudhu ini? Keramas ya. Coba perhatikan. Lah ya iya. Ingat sahnya wudhu, Pak Iman, sahnya wudhu tergantung sahnya sholat tergantung sahnya wudhu. Tergantung sahnya wudhu. Wudhunya tidak sah, sholatnya ikut tidak sah. Sahnya sholat Jumat tergantung sempurnanya mengikuti khutbah Jumat. Kalau ada orang Jumatan, khotib sudah mau turun, baru dia datang dan ikuti khutbah 2 kali secara sempurna. Pahala Jumatalah. Nggak dapat pahala sholat Jumat. Atau khotib membaca khutbah, dia ngomong, pahala Jumatalah. Atau khotib membaca khutbah tapi tidur, pahala Jumatalah. Ini gitu ya. Esanya sholat Jumat tergantung esanya khutbah. Esanya wudhu, esanya sholat tergantung wudhu. Jadi kalau ada pertanyaan, sudah benarkah cara kita berwudhu? Ya apa kira-kira Pak Iman? Sudah benarkah cara kita berwudhu? Ya, yang seperti ini ya sudah. Kalau tidak seperti ini, kalau yang ini tadi ini ya, yang dari siku ke tangan, bener nggak? Iya, ya, itu yang benar. Tapi ada nggak orang dari sini ke bawah? Ada? Ada. Ada apa? Sholat? Masya Allah. Yang pakai gelang emas ini loh, itu nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Iya. Ada. Kita pernah nggak? Kita pernah nggak sholat tanpa wudhu? Pernah. Tapi pakai tayamum. Ayo nanti ada di sini. Ada artinya. Enggak, bukan pakai. Artinya mungkin begini Pak Woto. Kita tuh sadar apa namanya? Kayak apa istilahnya? Kita merasa masih ada wudhu, padahal tadinya sudah ngawas kita ini misalnya.
Pernah gak kita kayak gitu? Bagaimana Pak Agus kalau ragu-ragu, aku punya wudhu apa enggak? Lupa tadi kalau kentut apa enggak? Yang mana yang bagus? Wudhu lagi apa terus sholat? Ya, ya. Untuk menghilangkan keraguan, munculkan keyakinan supaya kita yakin, ya lakonono lagi. Ya, kalau ragu-ragu ya udah. Karena tidur juga yang membatalkan wudhu, tidur membatalkan wudhu. Apalagi? Ngentut batalkan wudhu, pipis membatalkan wudhu, buang air besar batalkan wudhu, bersentuhan dengan kulit laki-laki sama perempuan yang bukan muhrimnya juga batalkan wudhu. Tapi itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kalau Imam Syafi'i kulit sama kulit batal. Kalau Imam Malik enggak. Ada lagi. Kalau bersentuh kulit sama kulit, kalau disertai nafsu itu yang batal. Kalau nggak ada nafsunya enggak. Jadi untuk itu banyak pendapat ulama. Tidur sendenan gini. Kalau tidur duduk kayak gini, ya, duduk kayak gini, asalkan pantat nggak terangkat, nggak batal wudhunya. Tapi kalau pantatnya terangkat gini, misalnya telur. Nah, ini batal. Tapi kalau tidur duduk kayak gini, nggak pantatnya nggak terangkat dia ya. Tapi kalau sendenan dianggap terangkat. Ini kalau nggak ada ini kan pasti terangkat. Misalnya seringkali kalau kita mendengarkan khutbah Jumat, khotibnya kepanjangan, nggak ngerti juga pangkal ujungnya, ngantuk jamaahnya, suaranya kecil, jamaahnya ngantuk, ya nggak apa-apa. Apa wudhu lagi nggak usah, selama dia duduk tidak terangkat pantatnya tadi itu ya. Kalau pantatnya terangkat kayak gini, batal wudhunya, wudhu lagi. Ini baik, kita lanjutkan dulu. Jadi bagus ya, udah bener ya tadi ya, dari tangan ini ya, jangan gini ya, jangan. Cuman kadang-kadang orang itu nggak gampang juga, kita ketemu orang kayak gitu dituturi marah biasanya. Apalagi kita lebih muda, kalau kita cilik duluan saya makan garam sama sampean ya, biasanya gitu, padahal salah. Wansahu biru'usikum, artinya usaplah biru'usikum, kepala kalian. Ada yang mengartikan binya itu sebahagian kepala. Maka kalau diartikan sebagian kepala, yang namanya kepala tidak punya, boleh di sini boleh, yang depan ini juga boleh, yang belakang juga boleh. Tapi kembali ke hadis, bagaimana cara wudhunya Nabi tadi? Ya begini, ini ngambil air, buang, langsung seret. Balik lagi bagus ke depan sini, langsung telinga. Satu kali. Tapi ada hadis yang kedua, tapi doib hadisnya, jadi kan seret, dan langsung ke telinga, selesai, ngambil lagi, baru berbareng 3 kali. 3 kali. Ada hadisnya yang 3 kali, tapi doib hadisnya. Yang kuat hadisnya itu seret, langsung ke sini, langsung taruh 1 kali. Berarti telinga juga bukan dibasuh karena nggak ada airnya tadi ini, yang gini. Ya, seperti itu. Ya, biru'usikum. Sudah berapa? Basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya? Ilal ka'bain. Ya. Dan kaki kalian maksudnya diapakan? Diusap apa dibasuh? Kaki. Apa sama dengan kepala kayak gini tadi, atau dibasuh kalau kaki itu? Atau disiram Pak Lolo? Disiram. Ya seperti ini tadi kita contohkan. Kebanyakan saya lihat itu kalau hari apa biasanya hari menit. Ini keran, ini ngenet kok. Hari itu disiram. Perintahnya bukan disiram, apa? Basuh. Yang basuh itu ya tadi itu dipegang, digosok-gosok, itu namanya basuh. Pengertiannya begitu. Ya sunnah itu dalam hadis. Karena kalau banyak dakinya di sini, kalau digosok-gosok kayak gini kan semuanya ikut. Mungkin penyakit kakinya juga akan sembuh. Gitu, Pak. Jadi kita kasih di sini ada gininya itu
Iya, ya itu juga. Itu betul. Nah, ini berarti yang membangun masjid itu yang benar. Ini ada ya di sini ada. Kalau yang bisa di sini ada. Apa? Tempat duduk nggak apa-apa berdiri. Yang memang kalau tidak ada tempat ini kita jatuh karena di situ kan ada gosok gitu loh ya. Tapi sebetulnya yang paling sempurna itu kalau kita ya kayak di Mekah itu loh Pak. Ada anunya. Ada ya tempat duduk di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram di Masjid Nabawi kan duduk orang. Jadi duduk sesuai kan sempurna itu. Kalau berdiri apalagi mau yo ikumat kayak akun ya nggak bisa. Nah, kalau di rumah kita biasanya kan kerannya pendek ya kita pakai bangku-bangku duduk gitu Pak. Ini lebih sempurna. Dan pahalanya wudhu itu, ya jadi salah satu fungsinya wudhu kalau kembali ke hadis itu adalah menggugurkan dosa-dosa Pak Gus ya. Setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya ketika dia berwudu, asalkan jangan sambil ngomong kalau wudu, maka kata Nabi seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya keluar dosa-dosanya bersama tetesan air wudu. Kalau mukanya dicuci, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh muka dan matanya bersama tetesan air wudu. Berkumur-kumur, yang lesan kita ini nggak berhenti, banyak ngomong, ini banyak salah, banyak dosa. Ketika berkumur-kumur keluar itu Pak. Maka orang yang selalu berwudu itu bersih terus. Maka orang kalau betul-betul khusyuk dalam berwudu itu kelihatan mukanya itu biasanya. Kelihatan, walaupun orangnya ireng kelihatan dengan cahaya wudu. Itu di dunia, kaki juga begitu. Ya. Besok di akhirat kata Nabi, seluruh anggota yang di wudu ini, muka kita, kuping kita, nanti akan menjadi cahaya di alam kubur. Jadi alam kubur itu digambarkan kan tempat yang paling gelap gulita. Tapi bagi orang-orang yang selalu berwudu, apalagi selalu wudhunya batal, wudhu lagi apa namanya itu ya? Ya menjaga tohara wudhu itu nanti luar biasa. Nah, maka jangan mengentengkan. Terus orang membaca Quran pakai wudhu dengan tidak pakai wudhu, pahalanya beda nggak Pak Oto? Beda. Nah, jadi gitu. Jadi ini. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu ilal ka'bain sampai mata kaki. Telinga ada nggak di sini? Telinga ada nggak dalam India ya? Berkumur-kumur ada? Nggak ada. Di mana ini kok nggak ada basulah telinga berkumur-kumur, nggak ada? Ya di hadis. Maka susah juga orang kalau cuma baca Quran nggak mau baca hadis. Sekarang ada aliran Pak Gus, ingkarus sunnah. Gak mau baca hadis, soalnya hadis itu ada hadis palsu, ada daripada repotnya ikut Quran aja. Gak bisa. Di Quran ini cuma menjelaskan kayak gini garis-garis besarnya, kayak sholat itu. Aqimus sholat, tegakkan sholat wa atus zakat. Nggak ada nek sujud kon begini caranya yang dibaca kayak ini, enggak, semuanya di hadis. Lah terus nggak mau baca hadis, bagaimana cara sholatnya? Zakat apa menurut sekian persen zakat binatang, zakat berat, itu di hadis dijelaskan. Jadi kalau kita cuma baca Quran nggak baca hadis, ya kita keliru besar. Nah, habis melaksanakan wudhu itu diwajibkan membaca syahadat. Bukan wajib, sunnah. Ya, tapi kalau ditinggalkan tekor. Ya. Dan bagus itu Pak kalau kita baca asyhadu alla ilaha, habis salat dulu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca syahadat dulu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni min indah sekali waj'alni min ibadikas sholihin. Luar biasa. Sampai baca itu dengan baca beda pahala wudunya. Karena pahala doa itu tersendiri juga. Pendek kok. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini cuma 3 kata. Tapi didahului dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Ya gitu ya. Ya itu lengkapnya gitu. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, boleh juga, yang penting bersyahadat ya. Tapi lengkapnya kayak gitu tadi. Langsung Allahumma ja'alni minat tawabin gak syahadat dulu, ya tetap pahala. Beda kan syahadat dibaca itu ada pahalanya tersendiri. Semakin panjang bacaannya, semakin banyak bacaannya, semakin sempurna pahalanya. Begitu Pak Iman. Tidak baca,
sah wudunya, tapi tekor pahalanya. Anehnya kita ini bagus, kalau duit nggak mau tekor. Wah, mereka dihitung itu takut tekor naik duit, tapi naik pahala tekor melulu. Iya. Orang yang sholat imamnya takbir, ikut takbir. Dengan yang selalu masbuk, sama nggak pahalanya? Enggak. Masbuk terus. Padahal yang suka masbuk itu bukan orang yang rumahnya jauh, yang dekat masjid biasanya. Alhamdulillah Pak Agus gak tahu masbuknya. Ya. Nepet. Oke, lanjut ya. Jadi ini Pak Agus, ini rukun wudhu itu ada 6. Rukun wudhu ada 6. Di sini sudah 4 rukunnya wudhu ini. Artinya rukun wudhu kalau tidak dilakukan wudhunya nggak sah. Pertama tadi Taghsilu wujuhakum, membasuh muka, itu rukun. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, rukun. Yang keempat, mengusap kepala, rukun. Yang kelima, apa yang keempat? Yang keempat, wa arjulakum, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini rukun. Kalau salah satunya ketinggalan nggak sah wudunya. Tapi ada di dalam hadis 2 lagi. Pertama, niat. Karena kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Jadi kita sebelum berwudu itu berniat. Niat itu boleh sebelum, boleh bersamaan ketika kita membasuh muka. Boleh. Jadi niat itu boleh bersamaan ketika kita membasuh wudu sambil berniat. Kan kalau dilapatkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu kalau dilapatkan. Tapi kalau tidak lapatkan, cukup dalam hati. Niat ingsun wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah. Sudah, gitu. Hah? Iya. Iya. Lillah, karena seluruh amal ibadah itu kan lillahi ta'ala, Pak. Ya. Ya. Nggak ada itu, nggak ya. Selalu pardon. Iya, sama. Jadi wudhu itu wudhu untuk sholat. Kalau orang mau melakukan hubungan suami istri kan dianjurkan wudhu juga. Oh ya, enggak Pak Kur. Ya sunnah. Oh ya, oke, paham. Jadi ya kalau wudhu tadi wudhu untuk sholat, pardon. Tapi kalau ini wudhu karena untuk disunatkan berwudhu sunnah juga. Sunnatan. Iya. Nawaitul wudu'a sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Ada yang fardhu, ada yang sunnah. Nah gitu. Diperintahkan untuk wudhu apa saja? 1. Mau sholat di sini, mau sholat diperintahkan. Apalagi? Ini ayat yang diperintahkan ayat. Mau tidur itu hadis. Apalagi? Mau melakukan hubungan suami istri, hadis. Wudhu dhisik Pak Iman, jangan langsung munggah Pak Iman ya. Wudhu dhisik. Nah. Sunnah, ya. Perintah itu ada 2 Pak Pur. Perintah yang tegas namanya wajib, perintah yang bersifat anjuran namanya sunnah. Larangan juga ya, larangan ada 2. Larangan yang tegas namanya haram, larangan yang bersifat anjuran yang namanya makruh. Paham ya? Perintah ada 2, baik perintah Allah, perintah Rasul. Perintah yang tegas, yang keras namanya wajib, perintah yang lunak namanya sunnah. Sunnah itu nggak dilakoni dapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak berdosa. Jangan kamu makan dan minum sambil berdiri, dilarang. Itu larangannya haram apa makruh itu? Ini hadis Nabi. Jangan kamu makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, karena itu perbuatan setan. Itu hadisnya ya. Jangan, itu dilarang, tapi larangannya di situ bukan haram, larangan makruh.
Artinya kalau tetap minum sambil berdiri, makruh itu mengurangi nilai, mengurangi pahala. Kalau bahasa kita tekor pahalanya. Tapi jangan mengentengkan, oh sunat aiko. Biasanya sunat aiko, nggak dilakoni dapat pahala, nggak dilakoni nggak. Ini namanya mengenteng-entengkan sunnah. Terus kalau tidak dapat sunnah, untungnya dari mana? Lah gitu. Oke, teruskan. Wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kalian junub, maka bersuci tadi maksudnya di situ mandi tuh. Mandi besar, mandi junub. Wa in kuntum junuban, apabila kita mau sholat, ini kan wawunya itu mengikut ke iza kuntum ila salat itu ya. Quran itu kalau ngomong kan nggak perlu kata-katanya diulang, cukup kasih wawu. Wawu itu namanya wawu atop, itu sudah mewakili ya. Jadi kalau kita berhadas kecil itu apa? Hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu mewajibkan wudhu, hadas besar mewajibkan mandi janabat. Wa in kuntum junuban, jika kamu dalam keadaan junub, kemudian kamu mau sholat tapi dalam keadaan junub, tidak cukup berwudhu saja, enggak siap. Kalau cuma wudhu nggak mandi, nggak patoharu, maka tetap terima sahnya. Nah, gitu maksudnya ayat ini. Kalau ada orang beriman mau sholat, tapi dia berhadas besar itu ditandai mimpi apa kalau naik uang lanai kalau mimpi basah, itu junub itu. Habis berhubungan dengan suami istri, ya itu junub. Perempuan yang habis menstruasi, perempuan yang selesai menstruasi itu junub. Perempuan yang habis melahirkan itu dalam keadaan junub. Kalau dia mau sholat tidak cukup berwudu, patoharu, harus mandi besar. Maka ada pertanyaan Pak Woto, kalau orang sudah mandi masih perlukah berwudu? Perlu kalau mau sholat. Hah? Ya perlu lah kalau mau sholat. Enggak, ini kan ini bukan yang kalimat pertama, yang kalimat berikutnya. Wa in kuntum junuban, jika kamu orang-orang beriman mau sholat tapi dalam keadaan junub, tidak bu, cucilah mukamu, basuhlah enggak, langsung patoharu, mesisan langsung mandi. Kalau mandi itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki langsung basuh seluruhnya. Kalau wudhu cuma anggota tertentu. Pertanyaannya, kalau kita sudah mandi besar, mandi junub, masih perlukah berwudhu menurut ayat ini? Hah? Begini, betul Pak Purya. Kalau menurut ini, kalau sudah mandi janabat, yang hadas besar saja hilang, apalagi yang kecil. Ya kalau sebelumnya mandi besar saya dikasih wudhu, itu karena Iya. itu nggak perlu. Tapi kalau tahu punya tekstur mandi besar harus adus tanpa wudhu. Enggak, betul pendapatnya. Betul. Iya, jadi ini kalau berarti wa in kuntum junuban, orang-orang beriman ini kan mereka orang beriman. Wahai orang-orang beriman, jika kamu dalam keadaan junub, berhadas besar, terus kamu mau sholat, patoharu, maka hendaklah mandi. Patoharu artinya mandi besar namanya. Berarti tidak perlu wudhu. Cuman di dalam hadis kembali lagi dari Pak Pur, Nabi itu sebelum kita mandi janabat disunatkan wudhu dulu. Jadi kalau sudah junub ya nggak usah wudhu lagi. Tapi andaikan tidak wudhu juga sudah cukup. Secara akal hadas kecil, hadas besar saja terangkat, apalagi yang kecil. Sudah sampai ya nanti kelar. Cukup sampai di sini ya. Jadi ayat ini ada 3 namanya. Jadi wudhu, mandi janabat, nanti kita sambung lagi nih belum supaya nanti menerangkan tentang tayamum. Ya, tayamum. Nanti tayamum itu kapan harus orang bertayamum? Bagaimana syaratnya? Iya, belum selesai. Iya, betul ya. Diingatkan takut ya. Makanya tadi karena ayatnya panjang ini ya nggak selesai kalian. Nggih, matur suwun Pak Agus ya. Mudah-mudahan nanti kita sempurnakan pada kajian yang akan datang. Masih ayat ini ya Pak Agus ya. Masih ayat ini karena belum selesai. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang.
Mudah-mudahan dengan penjelasan firman Allah yang kita baca Al-Maidah ayat 6 ini, insya Allah semakin berhati-hati kita di dalam melaksanakan ibadah wudhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni akan segala kekurangan dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.